untuk pajak, P sama dengan A ditambah BQ ditambah T. Ingat ya. Ini P ini price. Price itu selalu berada di apa ya? Yang vertikal ya, garis vertikal di buku Cartesius. Kalau yang Q selalu di yang horizontal. Ingat ya, dia berarti di titik X ya. Jadi jangan bingung nanti kalau misalnya ada yang pakai XY, berarti P itu sama dengan Y sama Y ya. Kalau Q sama dengan X, jangan bingung nanti. Ini tolong dicatat. Kalau fungsi penawaran setelah subsidi berarti P sama dengan A tambah BQ dikurang F. Kalau pajak, fungsi penawaran menjadi P sama dengan A ditambah BQ ditambah T. Bisa? Kalau yang baru masuk bisa diikutin pelan-pelan. Ini saya udah download PPT ya. Teman-teman kalau bisa buka, bisa dibuka aja, di download. Kalau yang dari PC, kalau dari PC pasti bisa. Ya. Ini dicatat ya. Jangan nanti lupa lagi. Nah, sama seperti pajak, bisa dihitung subsidi yang dinikmati konsumen, yaitu subsidi yang diterima secara tidak langsung oleh konsumen, yaitu SK, adalah selisih antara harga keseimbangan tanpa subsidi dengan harga keseimbangan setelah subsidi. Halo? Ya. TSK sama dengan P dikurang PS. Kemudian bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen sama produsen sama aja. SP itu dari subsidi yang diberikan dikurang subsidi konsumen. Sama kayak pajak. Terus berapa subsidi yang dibayar oleh pemerintah? Mengalihkan jumlah barang yang terjual setelah subsidi QS dengan besarnya subsidi per unit barang atau S kecil. Oke, sama aja seperti sebelumnya. Fungsi permintaan sesuatu latihannya. Fungsi permintaan barang adalah P sama dengan 15 kurang Q. Sedangkan fungsi penawaran P sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Pemerintah akan memberikan subsidi sebesar 1,5 per unit barang yang diproduksi. Nah, yang ditanya harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan tanpa dan dengan subsidi, berapa subsidi yang dinikmati konsumen dan produsen, berapa besar subsidi yang dibayar oleh pemerintah. Ini ada contohnya. Berarti P sama dengan 15 dikurang Q sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Ini 12 sama dengan 1,5 Q. Q sama dengan, pakai kalkulator aja ya, 12 bagi 1,5. Dapat 8.
Berarti P-nya masukkan aja ke dalam salah satu persamaan. Q tadi dapat 8, berarti P-nya kalau dari fungsi permintaan, P sama dengan 15 kurang 8. P-nya berarti 15 kurang 8 dapat 7. Ya, ada recordingnya di YouTube ya. Matek 1 pertemuan 3 playlistnya. Bisa dilihat ya. Ya. Ini untuk tanpa subsidi. Nah, sekarang kalau dengan subsidi berarti kalau permintaan tetap ya, fungsi permintaan tetap 15 kurang Q sama dengan berarti yang penawaran yang berkurang ya. 3 tambah 0,5 Q dikurangkan karena subsidi ya, dikurang 1,5. Kita sederhanakan. Berarti 3 kurang 1,5, 1,5. Berarti yang di sisi kiri 1,5, berarti ini 13,5 ya. Sama dengan 1,5 Q ya. Karena negatif jadi positif, berarti 0,5 tambah 1 ya, 1,5. Berarti Q-nya sama dengan, pakai kalkulator aja, 13,5 bagi 1,5. Dapat 9. Tinggal dimasukin aja ke dalam salah satu persamaan. P-nya berarti berapa? Kalau Q-nya 9. 15 kurang 9 dapat 6 ya. 2. 15 kurang 9. 6. Nah, ini sesudah keseimbangan sesudah subsidi ya. Nah, berapa besar subsidi yang diterima oleh konsumen? SK sama dengan S dikurang, apa rumusnya? SK sama dengan price P dikurang PS. Price ini 7 dikurang 6. Berarti sama dengan 1 ya. SK sama dengan 1. Nah, yang didapat berarti kalau konsumen SP sama dengan berapa subsidi dari pemerintah? 1,5 dikurang SK dapat 0,5. Berarti produsen menanggung 0,5 ya. Subsidi yang dibayarkan S besar sama dengan QS dikali S sama dengan Q-nya berapa? Sesudah subsidi dijual itu 9 ya.
dikali subsidi yang dibebankan 1,5. 9 kali 1,5 dapat berapa? 13,5 ya. Oke, ini yang subsidi yang dibayar oleh pemerintah. Nah, lanjut untuk kegiatan Gajah 3. Aku nggak tahu di modul kalian sama atau enggak. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Ini untuk persamaan linear ya. Fungsi linear. Ini sebenarnya makro, pendapatan masyarakat secara keseluruhan kalau dialokasikan ke dua kategori, yaitu dikonsumsi atau ditabung. Konsumsi ini ya, kalau bahasa Inggris consumption, fungsi Y, atau C sama dengan A tambah BY. Ini consumption. Sedangkan pendapatan Y, pendapatan itu akan digunakan untuk konsumsi dan untuk ditabung. Benar tidak? Fungsi konsumsi ini menjelaskan hubungan antara konsumsi dengan pendapatan nasional. Hubungan konsumsi dengan pendapatan. Nah, kalau ini B ini apa tadi? Slope ya. Seperti dipelajari sebelumnya, ini MPC atau turunan dari, nanti kita akan belajar turunan. Udah belajar turunan kan? Delta C per delta Y. Ini menandakan, slope-nya ini menandakan tambahan konsumsi karena adanya pendapatan, tambahan pendapatan. Atau slope ini disebut juga kalau dalam bahasa Inggris MPC, yaitu marginal propensity to consume. Besarnya konsumsi karena ada tambahan pendapatan. Oke. Tolong dicatat. Tapi sebenarnya mungkin di buku-buku matematika lain ini nggak masuk ya. Nggak terlalu difokus. Karena ini masuk nanti ke makro. Bisa dicatat. Fungsi konsumsi. Jangan diulang-ulang lagi loh. Nanti diulang-ulang pasti udah lupa dan biasanya nggak ada waktu lagi. Jadi pas tuton kalau bisa semua ngikutin. Jadi kalau ikut setidaknya bisa membantu ya. Bisa udah dicatat ya. Untuk selanjutnya yang fungsi tabungan. Fungsi tabungan menjelaskan antara tabungan dengan pendapatan. S sama dengan GY sama dengan minus A ditambah 1 dikurang B dikali Y. Dimana A ini perpotongan antara fungsi dengan sumbu vertikal C, konsumsi. 1 dikurang B ini marginal propensity to save. Ini turunan pertamanya ya, delta S per delta Y. Kalau di contoh, konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 30 ditambah 0,5 Y. Bagaimana fungsi tabungannya? Harusnya kan Y sama dengan C tambah S ya. Nah, ini kita tinggal tukar-tukar aja. Untuk fungsi tabungan berarti S sama dengan Y dikurang C. Diketahui fungsi konsumsinya 30 tambah 0,8 Y, maka tinggal dimasukkan aja Y dikurang fungsi konsumsi. Ini bisa disubstitusi, disederhanakan, dapat minus 30 tambah 0,2 Y.